Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Irta Jaraturiska, mahasiswi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen keuangan sekolah. Yang kita tahu, pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai. Untuk itu, kecukupan pendanaan adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan pendidikan yang bermutu. Namun, banyaknya sumber pendanaan yang tidak menjadi jaminan kualitas pendidikan itu tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, manajemen keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketersediaan dana yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik, maka tidak mustahil pemborosan, ketidaksesuaian belanja dengan rencana atau bahkan penyelewengan dana bisa saja terjadi. Untuk itu, perencanaan yang baik, kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan, dan pertanggungjawaban perlu di manajemen dengan baik. Berikut merupakan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke yang pertama, yaitu apa itu manajemen sekolah? Manajemen keuangan sekolah merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi atau satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara sistematis dan sinergis. Manajemen keuangan pendidikan mencakup kegiatan penetapan sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana yang tersedia, distribusi penggunaan secara benar, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, kemudian untuk tujuan penerapan manajemen keuangan di sekolah. Pelaksanaan suatu manajemen tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini, tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah adalah memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu, diupayakan pengadaannya, kemudian dibukukan dengan transparan dan juga digunakan untuk pembiayaan program sekolah dengan efektif dan efisien. Sementara itu, secara umum terdapat 3 tujuan manajemen keuangan sekolah. Yang pertama itu ada memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan yang ditetapkan. Yang kedua, mensinergikan kegiatan antar bidang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah atau satuan pendidikan. Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Lantas, dari mana sebenarnya sumber keuangan sekolah didapatkan? Sumber keuangan sekolah tidak hanya didapatkan dari iuran wajib siswa saja. Ada beberapa pemasukan lain yang masuk ke dalam keuangan kas sekolah seperti bantuan dari orang tua, dana BOS, sumbangan hingga unit bisnis. Sumber keuangan tersebut harus dimanage dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk fungsi manajemen sekolah sendiri, yang pertama ada untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja satuan pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu sebagai alat kontrol penilai kinerja orang atau kelompok orang dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan yang ketiga itu ada acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan dalam melaksanakan tupoksinya sehingga program-program sekolah dapat dilaksanakan secara benar. Untuk prinsip manajemen keuangan sendiri bisa kita lihat ada 4. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, dan yang keempat ada efisiensi. Untuk transparansi itu merupakan keterbukaan informasi dan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan sekolah berupa
berapa jumlahnya, bagaimana rincian penggunaannya, hingga penanggung-jawabannya. Ini akan lebih memudahkan pihak berkepentingan menggambarkan kondisi keuangan organisasi atau sekolah. Kemudian, untuk akuntabilitas yang merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian uang sekolah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan digunakan. Ada 3 syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik, yaitu yang pertama adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Dan yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat. Kemudian yang ketiga itu ada efektivitas. Dalam manajemen keuangan sekolah akan dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, serta kualitas outcomes yang juga harus sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir itu ada efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan. Sementara dalam manajemen keuangan, ini merupakan perbandingan antara input dan output, atau bisa dibilang daya dan hasilnya. Daya yang dimaksud itu berupa pikiran, waktu, dan biaya. Selanjutnya untuk sumber-sumber pendapatan sekolah itu yang pertama itu dari pemerintah APBN yang terdiri dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang kedua itu dari orang tua siswa atau komite sekolah. Contohnya itu SPP. SPP itu sumbangan pelaksanaan pendidikan. Kemudian ada BPP yang merupakan bantuan pengembangan pendidikan. Selanjutnya ada biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler juga. Kemudian iuran perpustakaan dan bantuan-bantuan lain yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga ada dari yayasan penyelenggaraan. Yayasan penyelenggara itu ada dari biaya operasional sekolah atau yang biasa kita kenal dengan BOS, dan yang kedua dari biaya pengembangan sekolah. Kemudian ada dari donatur. Donatur itu merupakan bantuan sukarela masyarakat umum insidental, bantuan sukarela masyarakat umum rutin, dan bantuan alumni. Selanjutnya itu ada hasil usaha sekolah. Seperti yang kita tahu ada kantin sekolah, koperasi sekolah, unit usaha sekolah, dan penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah. Dan yang terakhir itu lain-lain seperti bunga tabungan sekolah, dan ada sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing. Dalam proses pengelolaan keuangan itu ada 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan dan penganggaran, yang kedua ada strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga penggunaan keuangan sekolah, dan yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran. Untuk perencanaan dan penganggaran, dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran ini kepala sekolah memiliki kewajiban yang menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Dalam penyusunannya, hendaknya kepala sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Kemudian untuk strategi mencari sumber dana sekolah. Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan. Dengan pendanaan yang ada, kepala sekolah bersama-sama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga ada penggunaan keuangan sekolah. Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya itu dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat, tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Kemudian yang keempat itu adalah pengawasan dan evaluasi anggaran atau MONEV ya. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematik dan sistematis
diawali kegiatan memonitoring, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manajer sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan, melaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Lingkup manajemen keuangan sekolah yang pertama itu ada perencanaan anggaran atau budgeting. Perencanaan budgeting itu merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, dalam penyusunan anggaran pengelolaan keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu sumber dari orang tua, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, selain itu, pengelolaan keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu yang pertama, hemat sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar kegiatan belajar dan mengajar. Untuk yang kedua yaitu pembukuan atau accounting. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal. Yang pertama itu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua itu kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Juga ada pemeriksaan atau auditing. Itu merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban, yang merupakan pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Nah, nanti pertanggungjawaban tersebut misalnya nih supaya lebih transparan kita bisa menempelnya di mading sekolah atau kita bisa share di grup gitu agar terjadinya prinsip yaitu transparansi. Kemudian ada tugas pengelola keuangan. Menurut Jono Trust Avara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisah tugas, yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Kalau bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran tersebut. Nah, tadi merupakan materi mengenai manajemen keuangan sekolah. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye-bye.